Halo Zoa, apa kabar? Semoga kamu selalu baik-baik aja ya, selalu bahagia juga. Um, apa nggak tahu kamu nonton video ini saat umur berapa? Tapi yang pasti Neng saat ini, apa yakin gitu ya, Neng saat ini lagi cantik, sudah pintar, sudah paham apa yang sedang diobrolkan atau sedang dibicarakan dalam video ini. Itu Neng, sebetulnya aku tuh pengen ngungkapin atau ceritain ini langsung ke Neng. Cuman um, untuk sekarang itu kayaknya Neng belum bisa mengerti apa yang apa ceritakan atau apa yang kasih tahu. Untuk stay mendengarkan juga mungkin Neng belum bisa, karena sekarang atau dalam video ini dibuat itu kamu masih di umur 4 tahun gitu ya, 4 tahun 6 bulan gitu. Jadi belum bisa untuk mengerti, untuk stay mendengarkan lama itu. Ini apa, cuman mau cerita tentang Embu gitu. Kenapa apa bikin video ini? Karena apa bikin video ini tepat di tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember itu sudah menjelang 1 tahunnya Embu gitu ya. Embu meninggalkan kita. Terus apa juga pengen cerita tentang beberapa bulan terakhirnya Embu gitu. Terus kenapa apa harus bikin video? Karena apa cuman pengen ceritain ini tuh cepat-cepat, karena takutnya di depan apa ya nggak bisa menceritakan, karena mungkin nggak tahu ya, umur mah nggak ada yang tahu gitu. Cuma yang pasti apa takut apa kubur nggak ada gitu, dan kamu nggak tahu cerita akhir terakhirnya Bu seperti apa gitu Neng. Jadi kamu bukan pengen sedih-sedihan, cuman setidaknya kamu tahu cerita perjuangannya ibu kamu itu seperti apa. Kamu kenal sama ibu kamu itu seperti apa saat terakhir itu, seberjuang apa, seberkeinginan apa untuk sembuh gitu, sekuat apa ibu kamu, dan sepanutan apa itu ibu kamu. Makanya apa mau coba ceritain di detik-detik terakhirnya gitu ya. Karena kalau apa ceritain dari awal apa ketemu sama Bu kayaknya kelamaan. Tapi nanti kalau ada waktu apa coba cerita gitu ya. Nah gitu Neng, siap? Oke, gini Neng, Bu itu sebetulnya udah dari tahun 2023 itu sudah berjuang sama penyakitnya. Penyakitnya itu dimulai dari TB paru, lalu Embu itu pengobatan selama 6 bulan dan akhirnya selesai. Tapi saat dicek ulang di rongsen itu ternyata masih terlalu banyak flek-flek yang ada di paru gitu. Dan akhirnya Neng, Embu itu harus ditambah pengobatannya selama 12 bulan atau 1 tahun gitu. Nah
Setelah 1 tahun gitu, dalam perjalanannya ya mulai kelihatan kalau misalkan embu itu udah makin berkurang kekuatan fisiknya, kayak gitu. Jadi setiap itu kita mulai itu dari bulan November 2023 dimulai pengobatan yang 12 bulan itu. Kalau nggak salah bulan Januari, nggak tahu Februari, lupa apa, itu embu tindakan bronkoskopi namanya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya di bulan Maret kalau nggak salah, nggak tahu April, lupa apa. Dan akhirnya puncaknya itu ada di bulan Juli gitu. Nah, selama perjalanan dari 2024, kita mulai dari Januari aja gitu ya, itu embu sebetulnya udah mulai ada gejalanya kayak jadi sering batuk gitu ya. Dan itu kita masih pengobatan dengan obat TB karena diagnosisnya masih TB, Neng. Nah, itu masih minum obat rutin tiap hari sampai ke tindakannya kayak gimana? Tindakannya bronkoskopi itu kayak masukin kamera sini, terus dicek dalam, masuk ke paru-paru, dicek kondisi paru-parunya kenapa gitu ya, apakah ada infeksi atau ada radang atau apapun itu. Dan ternyata embu punya infeksi atau radang gitu deh, lupa apa ya, radang maksudnya. Nah gitu, ada radang gitu. Terus setelah itu ya ada pengobatan, tapi di tindakan pertama itu embu harus dibalon, paru-parunya itu dibalon nih. Jadi biar ngebuka lagi karena ada indikasi penyempitan di paru-parunya. Maka dari itu nafas bengap gitu. Jadi agak sulit untuk nafas. Nah, setelah itu berjalan waktu, mulai dari Maret, April, itu tiba-tiba gejalanya bertambah. Bukan hanya suka batuk-batuk, bukan hanya suka engap, tapi bukan cepat capek juga, tapi embu itu udah suaranya udah mulai aneh. Suaranya jadi kecil, jadi serak. Bahkan sampai hampir nggak ada, Neng. Suaranya jadi apa mau makan apa. Suaranya kayak gitu ya, bahkan sampai serak banget. Dan itu speaker, Neng, yang pakai mic itu punya embu sebetulnya. Tadinya itu tuh buat kerja, Neng, karena embu tuh izin ke apa untuk beli speaker itu untuk kerja katanya, karena kerjanya embu kan harus banyak ngomong, harus berpresentasi, harus menjelaskan dagangannya embu atau produknya embu gitu ya. Jadi embu itu harus banyak ngomong, sedangkan suaranya itu kan nggak ada, makanya beli itu. Nah, dari gejala itu, Nek, kita tuh jadi bingung, dokternya bingung, embunya juga makin panik gitu ya. Dan pada satu waktu tindakan bronkoskopi yang ketiga, tadinya ada rencana untuk yang 4 kali, tapi yang pas ketiga bulan Juli deh kalau nggak salah, Juli, karena itu bulan Mei itu embu udah beneran susah untuk ngomong. Nah, pas bulan Juli kita coba bronkoskopi lagi. Di situ mulai kelihatan kalau misalkan embu itu udah mulai lemah. Biasanya setelah
setelah tindakan itu ya biasa aja, nggak sampai lemas banget, cuman saat itu Embu yang lemas banget dan nggak pulih-pulih dari situ. Sebetulnya dilihat dari darah pun kurang bagus hasilnya. Lalu dari situ juga Embu udah mulai cari-cari, kenapa nih gitu ya, aku kenapa ya gitu, kok gejalanya ini. Dan saat ditanya lagi ke dokternya pun sebetulnya penyakit TB itu nggak ada gejala sampai serak gitu suaranya. Dan akhirnya dilihat dari hasil bronkoskopi yang ketiga itu ada satu temuan, namanya apa ya, lupa apa nama istilahnya, cuman ternyata itu berindikasi ke penyakit yang lain gitu. Dicari-cari semuanya tentang si temuan itu istilahnya, dan ternyata ketemulah si Embu tuh, namanya sarkoidosis gitu, sarkoidosis. Dan ternyata sarkoidosis ini diaminkan oleh si dokter atau diiyakan, dan akhirnya obat TB-nya belum sampai 12 bulan Embu itu selesai, di situ diselesaikan dan beralih ke obat yang tadi untuk penyakit yang tadi, yang sarkoidosis. Nah, setelah itu mulai bulan Juli kita tuh jalan-jalan dulu, Neng. Gitu ya. Kita jalan-jalan dulu, Neng. Bahkan sampai staycation dulu terakhir di situ. Ke Subang. Terus setelah itu kita coba 17-an dulu. 17-an di Cipatat. Itu momen olahraga terakhirnya Embu. Kita gerak jalan waktu itu. Setelah 17-an itu full, kita pergi pindah ke Cimahi, ke rumah King, untuk fokus di pengobatannya Embu. Itu. Nah, di sini, Neng, dimulainya Embu makin lemah. Gitu. Menurut apa? Progres Embu sampai lemah banget itu terlalu cepat gitu. Menurut apa? Gejalanya baru ketemu kemarin, tapi ternyata progres melemahnya dirinya Embu itu cepet banget, kayak gitu. Nah, dimulai dari Agustus ini, akhir bulan Agustus ini, itu Embu itu banyak prosesnya, banyak kejadiannya. Kita skip langsung ke akhir bulan. Akhir bulan ini sebetulnya Embu udah ngerasain gejala yang beda, Neng. Selain suaranya udah habis, di sini tiba-tiba gejala jantung berdebar, Neng. Jantungnya cepat banget. Ya, akhirnya dia udah gak kuat untuk nahan. Waktu itu Embu itu pengen ke kamar mandi, tapi karena gak kuat, akhirnya kita pakai pispot. Dan setelah itu gak lama dari sana Embu ngerasa ngap. Dilihat dari detak jantungnya cepet banget.
Dan akhirnya di akhir bulan Agustus itu apa bawa ke rumah sakit, itu ke rumah sakit di Cimahi, di Mitra Kasih. Setelah itu dirawat biasa 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu Embu pulang. Embu pulang. Nah, setelah pulang itu cuma beberapa hari. Oh, cuma 3 hari, 2 hari. Iya 3 hari. Cuma 3 hari Embu di rumah, di Mangking. Itu Embunya ngedrop lagi. Situ ngedrop lagi, Neng. Akhirnya itu udah masuk September kan. Udah masuk September, 2 minggu pertama itu Embu udah ngedrop lagi. Padahal baru pulang, tapi ngedrop lagi, dibawa lagi ke rumah sakit yang sama. Ternyata Embu harus ditindak sama bronkoskopi, tapi apa nggak mau, karena udah lihat kondisi Embu sangat lemah dan lebih lemah lagi dari yang pertama. Ya akhirnya kita cari ke rumah sakit yang ada dokter praktek ya, dokter praktek yang selama ini nanganin Embu. Nah setelah itu akhirnya dibawa ke rumah sakit Raja Wali gitu. Setelah di Raja Wali dirawat, di sana masuk ICU-nya Raja Wali, dirawat tuh 1 hari di sana. 1 hari ternyata nggak kuat di sana. Itu nggak terlalu banyak, bukan nggak terlalu sih, karena rumah sakit ini masih peralihan dan lagi pembangunan, jadi belum lengkap peralatannya. Yang akhirnya kita putusin untuk ke rumah sakit di Bale Endah, Neng. Namanya Al Ihsan, tapi sekarang udah ganti namanya. Nah kesana lah kita berangkat, Neng. Di situ ada kejadian, Neng. Itu kejadiannya deg-degan banget. Di sana Embu udah mulai engap, Embu udah mulai turun kondisinya, jantungnya berdebar. Di malam itu kita pinjam ambulan di kelurahan, tapi di ambulan itu nggak ada tabung oksigen, sedangkan Embu itu harus pakai oksigen. Sebetulnya pakai oksigen yang apa bawa itu masih ada, cuman sedikit banget gitu. Kirain kuat, ternyata enggak. Akhirnya Embu sempat berangkat, tapi akhirnya balik lagi ke rumah sakit gitu ya, karena kritis. Embunya langsung cepet-cepet dibantuin lagi sama rumah sakit Raja Wali. Dari situ langsung ngebut nyari tempat isi ulang. Padahal itu lagi tanggal merah, peringatan apa gitu lupa. Maka dari itu banyak banget toko-toko kesehatan itu banyak yang tutup gitu. Akhirnya juga dari Raja Wali, Neng, dapat tabung oksigen itu di daerah apa ya namanya itu teh, daerah deket Buah Batu deh gitu, dekat Buah Batu. Akhirnya balik lagi nih ke Raja Wali, dapet tuh, akhirnya penuh dan Embu bisa dibawa. Tahu nggak, Neng, di sana juga Embu pas nyampe ke rumah sakit itu nggak bisa langsung ke ruangan, dia tunggu dulu di UGD semalaman. Dan Embu itu udah 3 hari nggak tidur loh. 3 hari nggak tidur karena nggak bisa ngap. Di UGD pun dia nggak tidur, dia udah nggak bisa ngobrol, udah nggak bisa minum,
dan duduknya harus gini, gak bisa kayak gini, harus bungkuk semalaman. Karena waktu itu kita itu nyampe jam setengah 12-an kalau nggak salah, atau jam 11 lupa. Dan akhirnya kita nyampe ke sana, semalaman gak tidur, dan disarankan emang langsung masuk ICU, dibantu sama dokter yang nanganin, dan akhirnya bisa masuk ICU itu jam 10 pagi gitu. Kebayangkan gitu ya, apa juga nggak tidur di sana, apa udah sehari nggak tidur di sana karena nemenin bu gak kuat kalau misalkan ditinggalin gitu aja gitu. Nah, akhirnya bisa masuk jam 10 pagi, di sana dirawat, dipasang ini itu, infus, oksigen, dan lain-lain. Dan akhirnya itu adalah pengalaman pertamanya Embu masuk ICU di sana. Alhamdulillahnya pelayanannya bagus gitu. Dalam di hari kedua kalau nggak salah Embu udah bisa tidur nyenyak gitu ya. Tahu nggak nih, obat infusannya itu, obatnya itu keras, jadi Embu tuh selalu cabut pasang infus. Maka dari itu Embu itu dipasang pakai metode CPC. CPC itu jadi infusannya itu langsung ke pembuluh darah di paha gitu. Dan itu harus dilakukan karena kalau di tangan terus, cabut pasang terus, kasihan ke embunya gitu. Dan apa nggak tahu itu gimana rasa sakitnya gitu. Terus ICU pertama itu paling lama nih, hampir 16 hari Embu di sana dalam, masih di bulan September. Embu ngerayain ulang tahun apa di situ, ngucapin apa di situ gitu ya. Banyak banget yang datang ke sana nih, banyak banget yang doain, yang ngejenguk, dan semangatnya Embu tumbuh dari sana. Yang dipikirkan Embu itu cuma Neng, pengen ketemu Neng, pokoknya pengen sama Neng, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet main lagi sama Neng gitu. Makanya dia juga salah satu kekuatannya ada di Neng. 16 hari diem di sana Neng, itu kayaknya ICU pertama yang jadi waktu untuk dalam tanda kutip me time-nya Embu, waktunya Embu gitu. Karena di sana Embu itu minta ke apa, bawain catatan, bawain pulpen atau pensil, bawain Al-Quran, bawain kitabnya Embu. Karena saat di ICU itu Embu nggak boleh pegang handphone, dan handphonenya emang sama apa dipegang gitu. Terus selama di dalam juga Neng, Embu beneran baca kitab, baca Al-Quran, terus buku atau catatan sama pensilnya itu buat jadi alat komunikasi. Karena kan suara Embu kecil, dan Embu tuh pakai oksigen di sini masuk, di sini ada selangnya besar, dan itu tuh suara anginnya gede besar.
Jadi kalau kita ngomong tuh harus rada keras karena nggak kedengeran, berisik sama si oksigennya gitu. Nah, di sana juga Mbu ngasih catatan gitu ya, buat apa selalu nulis nama Zoa gitu. Yang pasti waktu itu dipakai Mbu untuk muhasabah gitu, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mbu sempat nyerah, Mbu sempat sedih, Mbu sempat gak kuat, tapi karena mungkin baca-baca lagi ya akhirnya Mbu bisa lebih tenang gitu. Kita lewat langsung keluar dari ICU. Mbu dirawat dulu kalau nggak salah 4 hari di ruang rawat inap. Di sana Mbu mulai belajar lagi untuk bisa berdiri karena hampir 1 bulan tuh Mbu tiduran dan nggak menggerakkan kaki sama sekali, apalagi kakinya kan harus diinfus ya pakai CPC itu. Nah setelah itu di sana juga dia lagi beneran semangat untuk bisa berdiri lagi, semangat untuk pulang juga. Pokoknya dia banyak senyum di sana. Setelah itu waktunya pulang itu di awal Oktober lah ya, di awal Oktober pulang, dibolehkan pulang. Selama 1 bulan di bulan Oktober itu di sana tuh kita bisa bareng di rumah Neng. Saat kepulangannya Mbu juga kan nangis karena lihat Neng juga seneng banget gitu ya. Cuman kelihatan banget Nengnya bingung lihat perubahan badannya Mbu. Tapi nggak apa-apa, di sana Mbunya happy banget. Nah setelah itu di bulan Oktober juga sebetulnya masih banyak rangkaian kayak kontrol. Kita harus lihat perkembangannya Mbu seperti apa gitu. Dan bulan-bulan itu kelihatannya Mbu tuh seger banget gitu ya. Dan wah ini kayaknya bakal sembuh. Cuman ternyata padahal sudah setelaten apapun Nengking untuk bantu Mbu sembuh, ternyata nggak cukup gitu. Mbu nggak pernah lewatin minum obat, Mbu nggak pernah lewatin jam makan gitu ya. Tapi ternyata di akhir bulan Oktober itu Mbu harus masuk lagi ICU Neng gitu. Akhir bulan Oktober itu Mbunya ngedrop lagi. Dan itu momen yang hampir-hampiran
sebetulnya, karena itu momen Embu sangat lemah, Embu sangat dibutuhkan pertolongan, mau tidak mau harus masuk ke rumah sakit lagi. Dan saat masuk ke rumah sakit lagi pun kita kita nggak bisa langsung ke ICU. Kita masuk dulu ke ruang rawat inap, karena di ruang ICU-nya masih penuh. Dan akhirnya kita dapat ruangan ICU-nya besoknya. Gitu, besoknya kita bisa masuk, dan Embu dirawat di sana selama berapa ya? Kalau nggak salah 8 hari. 8 hari di sana. Kenapa apa di awal tadi bilang bisa kita teladanin gitu ya, dari seorang embunya Zoa? Karena selama di ICU pun Embu gak pernah lewatin sholat gitu. Embu gak pernah lewatin sholat, baca Al-Quran tetap jalan gitu. Dan tahu gak Neng, di ICU kedua ini Embu sempat nyerah, sempat udah capek, tapi karena inget lagi Neng, akhirnya semangat lagi gitu ya. Apapun di situ udah takut, tapi di sana apa nggak pernah untuk memikirkan tentang kematian? Enggak. Apa selalu berharap untuk sembuh gitu. Tapi memang apa harus jujur, di ICU kedua ini apa sempat doa, sempat berdoa ke Allah. Apa bilang, ya Allah, kalau misalkan memang istriku bisa sembuh, alhamdulillah, terima kasih, akan saya jaga segimanapun kondisinya. Tapi jika istriku memang tidak bisa sembuh, saya pasrah, insya Allah saya ikhlas. Apa sempat ngomong kayak gitu. Dan sebelumnya pun pernah ngobrol sama Embu. Embu bilang gini, Neng, kebayang gak, Pak, gimana kalau aku gak sembuh ya? Tapi pokoknya aku harus semangat. Kita ikhtiar aja ya Pak ya, apa-apa. Yang penting mah kita sudah ikhtiar. Masalah nanti sembuh atau enggak mah gimana Allah aja. Apa bilang, ya apa jawab, ya betul, kita dengan ikhtiar aja kita udah dapat pahala. Kita nggak nyerah gitu aja, kita ikhtiar ke ahlinya, bagaimana anjurannya kan. Jadi insya Allah dengan ikhtiar ini kita bakal dapat berkah atau dapat pahala. Yang penting kita pasrahnya itu bukan pasrah menyerah, tapi pasrah karena berjuang gitu. Dan akhirnya balik lagi ke ICU kedua nih, Embu itu udah mulai banyak dokter yang nanganin. Dokter apa aja sih yang nanganin Bu? Dokter yang pertama, dokter paru, lalu dokter jantung, dokter
dokter syaraf, dan juga dokter darah gitu. Jadi dari pertama bulan Juli bahkan sampai ICU pertama dan ICU kedua ini, itu darah putihnya Bu gak pernah normal nih. Sebetulnya gak pernah normal. Yang akhirnya berimbas gitu ke pemulihannya Bu. Dokter paru dia yang nanganin tentang sarkoidosisnya. Terus dokter jantung sama. Dokter saraf kenapa? Dokter saraf karena waktu Mbu yang di infus yang di paha ya, itu ternyata berakibat manjang gitu ya, berakibat panjang. Akibatnya apa atau dampaknya apa? Mbu itu jadi lebih sering bengkak. Neng tahu sendiri ya, kaki Mbu suka bengkakan ya, yang diperban gitu. Nah, terus kalau yang darah gimana ya tentang darah putihnya? Mbu itu terindikasi punya cancer nih, kayak gitu. Nah, setelah itu kita skip lagi waktunya. Akhirnya Mbu bisa pulang di minggu ketiga Oktober gitu. Nah, setelah minggu ketiga ya perjalanan seperti biasa ya, ketemu lagi sama Neng, jalanin hari sama Neng, bahkan bikin cover naik delman sama Neng gitu kan ya. Bulan Oktober itu banyak banget momen yang harusnya bisa dirasain sama Mbu gitu. Mbu itu pengen ke pantai nih, cuman apa nggak wujudin karena takut sama kondisinya. Terus yang bisa terwujudkan itu adalah nonton konser band yang kesukaannya si Mbu gitu, sambil pakai oksigen loh nih, pakai oksigen sambil nonton konser. Nontonnya paling belakang, cuman sedihnya nggak sempet ketemu sama vokalisnya, tapi untuk personil yang lainnya ketemu gitu. Nah, dari sana Mbu juga lanjut ke tempat yang dekat sama rumah sakit karena besoknya mau kontrol lagi gitu kan. Nah, lalu singkat aja lah, kita skip lagi. Setelah skip itu sebetulnya apa tuh udah merencanakan untuk foto konser itu tanggal 22 November, dan Mbu itu harus kontrol lagi tanggal 2. Apa itu udah merencanakan untuk foto nih, untuk foto studio sama Mbu. Rencananya itu tanggal 7 atau tanggal 8.
tapi ternyata nggak bisa kesampaian karena Embu meninggal di tanggal 4. Tanggal 2 Desember malam, subuh bahkan, Embu nge-WA, dan Embu itu posisi udah di kontrakan dekat rumah sakit, ditemenin sama Nin. Apa di rumah tuh sama Neng tidur, karena Nengnya nangis banget gak mau ditinggal Embu. Apa kebangun jam 2:30 subuh karena Embu nelfon oksigennya mau habis. Di sana panik banget nih, udah panik banget, takut gitu. Akhirnya dari sana apa langsung berangkat ke rumah sakit, ke kontrakan dekat rumah sakit. Apa pinjam dulu tabung oksigen, langsung berangkat ke sana subuh-subuh tuh. Nyampe di sana itu jam 4 kalau nggak salah, jam 4-an udah nyampe sana, dan ternyata emang mau habis gitu. Terus di situ juga apa langsung cari tempat isi ulang. Akhirnya dapat, balik lagi ke Embu itu pas azan subuh. Apa mandi dulu di sana, sholat dulu. Setelah itu apa pamit untuk pulang, lalu apanya berangkat lagi ke sekolah. Habis itu pulang dari sekolah apa langsung ke rumah sakit. Itu tuh tanggal 2 Neng. Sorry, itu tanggal 3 Neng. Ya, itu tanggal 3 Neng. Ada beberapa kejadian atau momen yang sampai sekarang apa ngerasa bersalah, apa marah sama Embu saat itu, sampai apa nggak ajak obrol, didiamin sama apa cuman nyaut kalau dia minta tolong, kayak misalkan minta tolong gantiin popok, pengen bikinin susu atau apapun itu, tapi apa ngajak ngobrol itu ya. Itu apa ngerasa berdosa banget sampai sekarang Neng. Ya, akhirnya ada satu momen butuh nangis karena apa nggak tega, nggak mau lihat Embu nangis. Itu apa langsung tanya kenapa. Ya akhirnya tanggal 3 saat itu, malam itu ada kesempatan untuk ngobrol Neng, ngobrol secara mendalam atau deep talk tentang apa saja yang jadi unek-unek, apa saja yang ingin diobrolin yang belum terungkap, semuanya diungkapin, entah itu dari apa, entah itu dari Embu gitu. Apa ungkapin semuanya,
tentang apa saja sih yang bikin apa kesel, apa nggak terima gitu ya. Dan Bu pun menerima itu lalu meminta maaf gitu ya. Dan sebaliknya apa juga minta maaf gitu. Sana maaf-maafan, terus bagian Bu untuk menyampaikan. Ada beberapa hal yang bisa apa sebutin, ada juga ada yang nggak bisa apa ceritain kan Neng. Jadi ada beberapa cerita yang bisa apa ceritain, ada juga yang nggak bisa apa ceritain. Dan yang satu ini yang bikin apa bakal inget gitu. Jadi mau bilang kayak gini Neng, apa aku tuh selalu kepikiran, aku tuh takut banget kalau misalkan kamu tuh ninggalin aku. Soalnya kondisi aku mah udah kayak orang cacat, gampang buat apa mah untuk ninggalin aku, untuk cari cewek lain juga gampang. Aku tuh takut banget gitu. Ibu bilang kayak gitu ke apa, terus apa dengan lihat muka Bu teh langsung sambil gini apa teh, terus apa bilang, Bu, kamu ingat gak dulu kamu kenapa bisa nerima aku, terus apa yang aku bilang ke kamu tentang riwayat penyakit aku, kata apa gitu nih, mau gak sih kamu terima aku dengan segala kekurangan, segala hal-hal buruk tentang aku gitu. Kamu siap gak sih kalau misalkan aku nanti sakit lagi dan kamu ngurus aku, kata apa teh gitu Neng. Terus siapa bilang gini lagi, diterusin, Bu, kamu aja mau untuk nerima aku kalau aku nanti bakal sakit lagi, masa sekarang kamu yang qadarullahnya malah yang sakit, masa aku bakal ninggalin kamu gitu. Kamu bisa ngelakuin hal itu untuk aku, gak mungkin kalau aku juga gak bisa ngelakuin hal itu untuk kamu gitu. Aku pasti bisa ngelakuin hal itu untuk kamu. Jadi aku gak pernah terpikir pun sedikit pun untuk ninggalin kamu. Pokoknya kamu mah sekarang fokus untuk penyembuhan, kita pulang, kita ketemu Zoa lagi, kita hidup bareng lagi gitu ya. Kamu gak usah mikirin hal-hal aneh kayak gitu. Aku udah konfirmasi di sini, aku gak akan ninggalin kamu sampai kapanpun. Aku bakal bareng sama kamu, aku bakal dampingin kamu terus gitu. Kata apa teh gitu Neng. Terus akhirnya Simbu nangis tuh Neng, Simbu nangis, akhirnya kita maaf-maafan lagi. Ya udah, pelukan di sana, akhirnya Bu di situ bisa tidur. Besoknya tanggal 4, tadinya Bu tuh harusnya tindakan sedot cairan di paru-parunya, tapi karena ternyata Bu itu punya pendarahan, akhirnya di stop dulu karena beresiko. Dan dari situ embunya udah hopeless, udah nggak ada harapan, udah capek,
udah kurang semangatnya, udah banyak ngelamun, tapi sama apa disemangatin lagi, disuapin, dan akhirnya dia bilang kayak gini, yo semangat semangat, aku makannya habis, ayo pak, katanya gitu ya. Ya pak juga seneng ya, alhamdulillah. Di situ dia masih semangat. Terus pas masuk ke tengah hari jam 12, dia bilang gini, Neng, Pak, kalau seandainya Mbu masuk lagi ICU, Mbu gak mau masuk ICU, Mbu pulang aja ya. Mbu pengen pulang Pak, pengen ketemu Zoa, katanya gitu, Neng. Kata aku teh, kata apa teh, iya tapi Mbu, kalau memang harus ICU, menurut apa mending harus ICU, karena supaya nanti kamu pas pulang tuh udah kuat, bisa main sama Zoa, tak apa gitu. Tapi Mbu kekeh gak mau gitu. Akhirnya berjalannya waktu, Mbu tuh ngantuk, Neng. Mbu tuh ngantuk tapi gak bisa tidur. Percaya gak, Neng, seharian itu apa gak keluar sama sekali dari ruangan, apa temenin Mbu terus di sana, apa aja sampai lupa makan gitu ya. Dan akhirnya masuk ke sore, tiba-tiba kondisi Mbu cepat banget berubah jadi drop. Di sore dia udah mulai engap, tekanan oksigen udah mulai naik, dan udah mulai sulit untuk ngobrol. Bahkan masuk ke maghrib kedengeran sama suara azan, Mbu ngomong kayak gini, nih, dengan posisi yang engap, Pak, syahadat teh kayak gimana sih? Itu syahadat bukan? Apa teh bingung ya? Bukan, itu azan, bukan syahadat. Syahadat teh gimana Pak? Kata Mbu. Apa kasih tahu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana? Kata Mbu teh. Sok sebutin, katanya teh. Iya, asyhadu an la ilaha illallah. Terus nanti wa asyhadu anna, kata apa teh? Iya, sok sebutin. Coba aku pengen dengerin, katanya. Kaget apa tuh ya? Kenapa ini tiba-tiba kok lupa? Gitu ya. Orang sesoleh Mbu gitu ya. Tiba-tiba lupa sama syahadat. Nah kayak gitu, setelah apa kasih tahu, Mbunya tuh, oh iya, udah selesai di situ. Mbu makin engap, makin pusing, makin gak karuan. Akhirnya ngabarin Ninnya panik, takut. Akhirnya Nin sama Umi berangkat ke rumah sakit. Di sana, Neng, kondisi Mbunya makin lemas banget, makin harus nunduk banget duduknya karena nggak kuat. Setelah itu karena dijadwalin masuk ICU-nya masih nunggu penuh, jadi nggak bisa masuk dulu. Nggak lama kemudian, jam 8:30 lah, 8:30 lebih, Nen sama Umi datang. Nyampe dengan lihat kondisi Mbu udah makin engap, kondisi oksigen pun udah pakai tekanan tinggi. Lalu akhirnya panggil perawat. Pas
pas panggil perawat itu harus ada dokter jaganya, karena dokternya kan udah pulang. Masuk dokter jaga, lihat kondisi Mbu, ternyata kondisi Mbu udah makin krisis. Di sini momen yang paling sedih. Tuh. Ada satu momen yang oksigennya masih kepasang di hidung. Teh. Sama apa kan dipegangin. Terus pas mungkin Bunya udah mulai engap ya. Udah mulai rungsing juga. Dia minta pengen dibuka. Dia tuh pengen dibuka, terus bilang, "Pak, buka aja. Aku capek. Udah aja," kata dia teh. "Udah aja. Ikhlasin aku aja, Pak. Ikhlasin aku aja." Gitu katanya. Momen deg-degan banget di situ. Tuh nih. Setelah itu gak lama kemudian apa dipanggil sama dokter jaga dan perawat. Terus dijelaskanlah kondisi Mbu. Dijelasin katanya kayak gini, "Pak, kondisi ibunya, kondisi tetehnya kan udah seperti tadi Papa lihat, detak jantungnya tinggi, nafasnya juga berat, sudah dikasih upaya maksimal pun tidak ada perubahan. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, resikonya adalah bisa jadi henti jantung. Nah, amit-amit ya Pak ya, ini mah. Kalau misalkan emang terjadi henti jantung, hanya ada 2 pilihan untuk tindakan di sini. Mau dibantu dulu atau mau diikhlaskan." Apa nggak bisa jawab di situ, Neng? Karena itu keputusan yang berat. Dan apa nggak tahu harus ngapain. Harapan apa ya pasti pengen sembuh lah. Harapan apa ya pengen berhasil lah. Tapi akhirnya dengan berat hati, apa jawab kayak gini, "Dok, saya tetap pengen istri saya dibantu. Pengen dibantu dulu semaksimal mungkin yang bisa dilakukan di sini. Kalau memang nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya nggak apa-apa. Sudah qadarullahnya seperti itu. Jadi saya pengennya dibantu dulu aja." Gitu. Akhirnya apa tanda tangan persetujuan dan balik lagi ke ruangan. Dan di ruangan, Neng, itu tiba-tiba Mbu udah ditidurin. Gitu ya, pengen rebahan. Padahal kalau rebahan itu engap nantinya. Kata Nin teh, ada tetehnya pengen tiduran. Tiba-tiba lemes aja badan teh, malah lebih tenang katanya. Tapi kondisinya ini gimana katanya. Jantungnya tiba-tiba turun mendadak langsung. Ya, akhirnya apa lari lagi tuh ke depan minta tolong disiapin bantuan-bantuan yang bisa dilakuin. Akhirnya pas apa balik lagi, ya udah mulai ini Mbunya
udah beneran gak bisa komunikasi. Yang tadinya di pinggirnya itu, di sampingnya itu Nin, sekarang jadi apa pindah ke pinggirnya Bu. Terus situ aja nih momen puncaknya, dilihat sama dokternya, dilihat sama perawatnya, susternya, memang harus cepat-cepat dibantu ternyata katanya. Sedangkan ruang ICU itu belum tersedia kayak gitu. Nah di sana aja langsung apa di pinggirnya Bu, disimpan lah Bu di sini, serandai ini, sini apa, apa usah pindah dadanya Bu, kuat Bu, kuat ya, kuat, bisa ya Bu, kuat, ambil usapin dadanya, kuat Bu, kuat, bisa, yuk bisa. ICU kedua aja Bu bisa lewatin, pasti sekarang momen ini pun Bu bisa lewatin, insya Allah Bunya kuat, yuk bisa, insya Allah kuat Bu. Kalau Bu bisa denger aku, tolong respon ya, pakai kedipan mata aja, nggak usah ngomong capek, pakai kedipan mata aja. Kuat Bu, sok kedipin aja matanya kalau Bu dengar suara aku. Dengar suara aku nggak? Apa teh selalu nanya kayak gitu Neng, tapi di situ Bunya udah kosong pandangannya dan udah gak bisa untuk komunikasi. Akhirnya di situ akunya juga bingung kan, langsung apa tes, ayo Bu, kuat bisa, masih ada Zoa, yuk Zoa nungguin di rumah, Bu kuat bisa Bu, Zoa. Nah, akhirnya apa coba pikir keras terus ngomong, tapi saat ngelihat muka Bu, matanya beneran kosong, lihatnya ke atas gitu ya, dan suaranya juga udah kayak mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak jelas gitu, ngomong Allah gitu ya. Terus dari situ apa langsung ngeliatin muka Bu aja, terus ngeliatin mukanya, dalam hati apa harus apa ini, aku harus apa, bingung harus gimana ya, ini waktunya gitu ya, ini harus diikhlasin ya atau gimana, tapi aku nggak mau itu. Dengan berat hati apa putusin di sana langsung sambil ngusapin juga dadanya di sini. Bu, sok Bu dengerin aku, Bu kan sore pengen tidur ya, Bu pengen istirahat kan, sok sini, sok istirahat, gak apa-apa, istirahat, sok tidurin aja, gak apa-apa, sok. Nanti masalah Zoa biar apa yang bilang, kalau embunya istirahatnya lama, sok kuat Bu ya, sok tidur, gak apa-apa, tidur sok istirahat, insya Allah apanya ikhlas, insya Allah aku ikhlas, sok tidur. Aku bacain syahadat ya, apa bacain syahadat 3 kali nih, apa bacain 3 kali, nggak lama dari situ ya embunya langsung ngebusin napas terakhir gitu. Dan disitu langsung wah, nggak tahu apa yang harus dirasain apa di sana, campur aduk semuanya
dibantu dulu pakai CPR kurang lebih 10 menitan dibantu, dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia kayak gitu. Ya gitulah cerita terakhirnya Neng. Itu pokoknya si jenazahnya itu dibawa saat itu juga minta untuk dimandikan di rumah, karena apa juga pengen ikut mandiin Bu. Akhirnya nyampe di sana ke rumah duka di rumah King, subuh tengah malam. Neng juga masih tidur. Nah pas Neng masih tidur itu kebangun di azan awal tuh Neng. Nah akhirnya Neng tuh sibuk nyari tas jual mana karena Neng tuh pengen ngeliatin gambaran Neng, katanya kan gambaran Neng ke Umbu, tapi ternyata udah nggak bisa gitu. Terus pertama kali Neng ngeliat jenazahnya Umbu juga Neng takut gitu. Tapi percaya nggak Neng, waktu jenazahnya masih di rumah sakit tuh mukanya Umbu ya biasa aja gitu, biasa aja. Tapi pas pulang, pas diliatin ke Neng, itu tiba-tiba senyum kecil, ada senyumnya jenazahnya, Masya Allah. Mukanya juga bersih, cerah banget tuh pas dilihat Neng itu teh gitu. Dan itu sampai ke liang lahatnya tetap kayak gitu ekspresinya. Ekspresi terakhir tuh kayak gitu Neng, ada senyum kecilnya itu. Jadi mungkin karena Embu di dunia ini orangnya baik banget Neng, orangnya baik banget, suka berbagi kayak Neng tuh, sholatnya nggak putus, terus ngajinya juga pinter, dan sayang sama orang tua gitu. Jadi kayaknya Allah juga lebih sayang sama Embu. Bahkan ngeliatin ke Neng aja ekspresi Embunya lagi senyum, itu cantik. Makanya dari awal juga udah bilang Embu itu bisa jadi teladan kita, contoh gitu Neng. Itu ceritanya kayak gitu. Nah di akhir ini buat Neng, apa tahu kalau misalkan selama saat itu sering banget ninggalin Joa, ninggalin Neng, ninggalinnya lama, bahkan kita bisa nggak ketemu itu seminggu lebih. Tapi percayalah Neng ya, kita juga kangen sama Neng, kita juga nggak mau ada di posisi ini, tapi ini ujian gitu ya. Dan semoga bisa lebih menguatkan kita saat kita ingat ternyata kita sudah pernah menghadapi ujian seberat ini. Apa yang pengen omongin itu Neng, makasih
Apa cuma pengen bilang makasih. Makasih Neng udah kuat. Makasih Neng udah sabar. Makasih Neng udah ngerti sama kondisinya. Padahal di sana posisi Neng masih di umur 3 tahun gitu. Makasih banget. Apa bangga sama Neng. Embu juga bangga sama Neng. Sayang sama Neng. Jangan pernah lupain hal-hal apa aja yang udah pernah kita laluin, Neng. Semoga kejadian-kejadian ini bisa bikin kuat kita. Boh itu apa, boh itu Neng. Emang Neng, betul. Rasa kehilangan kita ini sulit untuk diungkapkan. Gitu. Makanya sebetulnya selama ini pun belum siap kalau misalkan mendengar curahan hati Neng gitu ya, atau hal yang ingin Neng ungkapin gitu selama ini. Entah itu tentang kekecewaan, entah itu tentang kesedihan, entah itu tentang hal yang lain gitu ya. Kadang suka takut ya, dan emang apa siap ya untuk mendengar itu. Tapi mau gimana lagi ya, waktu yang akan menjawab, waktu yang akan mendatangkan momen itu gitu. Mau siap gak siap ya wayah nah, itu pasti apa harus menghadapi itu gitu. Ya gitulah Neng ya. Sekali lagi terima kasih sudah kuat, sudah bertumbuh. Mohon maaf Neng kalau misalkan kondisi kita seperti ini, bahkan selama 1 tahun ini pun setelah Embu gak ada, apa banyak sendirinya, jadi sangat berkurang untuk waktunya dengan Neng. Semoga Neng gak marah, Neng gak dendam, semoga Neng gak benci, gak sebel sama apa. Apa tahu Neng juga berjuang untuk menghadapi kondisi ini. Apa juga ngerti kalau Neng lagi bergelut sama perasaan ini, karena yang menghadapi kehilangan ini juga bukan kita aja kan. Tapi setidaknya Neng harus tahu dan harus afirmasi, validasi bahwa Neng itu kuat gitu. Makasih ya. Semoga selalu kuat, semoga selalu ingat sama cerita ini. Apa sayang jua. Pokoknya apa sayang jua, Embu pun sayang jua. Jadi anak yang soleh akhirnya ya. Jadi lebih baik dari apa pokoknya. Bare minimumnya seperti Embu gitu ya. Kalau bisa lebih lagi itu lebih baik gitu ya. Semangat sayang menghadapi hidup ini.
nggak usah sedih kalau misalkan kamu lagi nggak punya ibu. Seperti yang apa bilang, kita bisa visualisasikan, kita bisa gambarkan apakah itu bulan, apakah itu bintang, apakah matahari, awan, apapun hal-hal indah yang ada di dunia, kamu bisa itu anggap Embu lagi liatin Neng, Embu lagi dampingin Neng, Embu lagi nemenin Neng, gitu ya. Dan saat itu pun apa berharap Neng selalu berdoa, kasih doa untuk Embu, baik itu Al-Fatihah maupun doa untuk orang tua, gitu ya. Itu aja kali Neng. Kalau nanti Neng nonton video ini, tolong pakai waktu luangnya, pasti banyak bakal kepanjangan. Dan semoga Neng ngerti, Neng kebayang ceritanya, kondisinya seperti apa. Sekali lagi, apa sayang Zoa, I love you sayang, sehat selalu.